dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track record. Lancang. Caimin sebut Gus Yakut buzzer. Tak gentar Gus Yakut tetap himbau rakyat jangan pilih pemimpin bermulut manis. Mantap Gus. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu itu omongan buzzer. PKB ini bilang jenengan bakal didisiplinkan. Siapa? Yang ngomong siapa? Oh iya, jadi kan begini ya, Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat, ya kan, punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin yang saya nggak tahu. Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu mencabut itu saya nggak mau. Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional, bukan hanya tampilan fisik. Ya, yang kedua harus dicek track record pemimpin ini urusan bangsa dan negara. Ya, ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu kemudian didisiplinkan, ya silahkan. Saya tidak akan mencabut itu. Ya, ini untuk bangsa dan negara. Kalau soal yang pernyataan politisasi agama itu gimana Gus? Ya nggak boleh, setuju nggak kalian? Politisasi agama boleh nggak? Katanya apa ini? Boleh nggak politisasi agama? Enggak kan? Sebenarnya saya juga senada dengan apa yang disampaikan oleh, sebenarnya ada tanggapan nih dari GP Ansor, sekretaris tahap tadi GP Ansor. Jadi dia bilang begini, apa yang disampaikan oleh Gus Yakut pada saat acara itu sebenarnya edukatif politik. Karena kita tahu ya, politik identitas itu kan memang sangat ditolak. Dan apa yang disampaikan Gus Yakut ini itu adalah bentuk bahwa kita mengedepankan politik gagasan. Itu yang penting, itu catatan pertama yang penting. Terus yang saya heran ini adalah ketika Gus Yakut menyampaikan hal demikian yang kita anggap edukatif ini, kan betul tuh politik identitas terjadi pada Pilkada 2017. Orang pada tahu lah dan orang bisa menilai tentang hal itu. Bahwa pada saat Pilkada DKI itu yang dibawa itu bukan gagasan, tapi identitas satu kelompok kemudian memilih pemimpin berdasarkan itu. Itu kan udah salah besar dalam menilai untuk siapa menjadi pemimpin selanjutnya. Jadi Gus Yakut di sini benar-benar memberikan pencerahan menurut saya. Jadi kalau Cak Imin mengatakan bahwa ucapan Gus Yakut itu ucapan buzzer, saya kira ya aneh aja, kurang berjiwa besar, baru menjadi bakal calon wakil presiden saja sudah cemen begitu. Apalagi wakil ketua umum PKB akan menertibkan Gus Yakut. Apa kewenangan dari wakil ketua umum PKB akan menertibkan Gus Yakut? Apakah Gus Yakut ini kader PKB? Bukan. Dia orang NU. Apakah PKB merupakan representasi dari NU? Bukan juga. Menteri Agama Gus Yakut tertawa mendengar dirinya disebut buzzer oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin karena pernyataan jangan memilih pemimpin bermulut manis. Gus Yakut tidak mempermasalahkan cibiran dari Caimin meskipun disebut buzzer. Gus Yakut tetap teguh dengan pendapatnya soal pemimpin bermulut manis. Kata Gus Yakut, masa sih? Sebut saya buzzer? Saya baru tahu tuh, gak apa-apa lah. Gus Yakut lalu menjelaskan maksud pernyataannya jangan memilih pemimpin bermulut manis. Ia ingin publik memilih pemimpin secara rasional. Ia tak mau masyarakat memilih pemimpin cuma karena melihat fisik. Gus Yakut juga tidak mau ada pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik semata. Gus Yakut menegaskan tidak akan meralat pernyataan itu. Dia yakin dengan pernyataannya untuk mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional. Gus Yakut mengaku belum menerima surat pemanggilan dari PKB terkait pernyataannya itu. Ia menyatakan akan hadir dalam pendisiplinan jika ada undangan resmi. Sebelumnya Gus Yakut menyinggung pemimpin bermulut manis. Acara doa bersama Wahana Negara Rahaja di Hotel Alila Solo, Jumat 29 September. Ia meminta masyarakat memilih pemimpin dengan melihat rekam jejaknya. Gus Yakut juga menyinggung soal penggunaan agama dalam Pilkada Jakarta.
ia pun menyentil pemilihan pemimpin yang hanya berdasarkan wajah tampan dan bermulut manis. Pernyataan itu pun ditanggapi pimpinan PKB, partai yang menaungi Gus Yakut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyindir balik Gus Yakut. Menurut Caimin, itu cuma omongan bazar. Pernyataan itu serupa dengan ucapan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Demokrasi sebagai sistem dalam kehidupan bernegara memiliki arti memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk turut berkontribusi dalam mengupayakan sebuah pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi mengandung pengertian di mana kedaulatan bertumpu di atas kesadaran rakyat dalam konteks penyelenggaraan negara yang terbuka. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib memberikan ruang dalam upaya mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dan berpartisipasi dalam rangka mengawal pemerintahan dengan melakukan checks and balance guna terciptanya pemerintahan yang transparan. Itulah mungkin yang dimaksud dari pernyataan Gus Yakut. Tapi sayangnya apa yang terjadi justru berbanding terbalik dengan ekspektasi pemikiran Caimin yang sepertinya kayaknya baper sih ya. Selama ini kita melihat bagaimana agama dihancurkan dengan berbagai gerakan radikal dan pemahaman yang salah dari politisi. Lihat saja Wowo dan Anies, dengan aktif mereka merusak nama mulia agama dengan membawa turun agama ke level politik. Hanya demi ambisi mereka menurunkan kemuliaan agama yang mereka anut. Begitu brutal dan begitu menjijikkan melihat bagaimana Pilpres 2014 dan 2019 berlangsung. Anies menang karena ketakutan yang disebarkan dengan gila-gilaan. Sepertinya perseteruan yang terjadi antara elit PKB sudah berada pada titik kulminasi, di mana akan menimbulkan dampak luas yang secara cepat atau lambat menyeret eksistensi PBNU ke dalam perseteruan yang ada. Tentu hal ini dapat menimbulkan kerugian sangat besar untuk keberlanjutan PKB itu sendiri. Menurut saya, hanya ada dua opsi yang menyulitkan Muhaimin sebagai ketum, mengundurkan diri dan menyerahkan PKB kepada ibu kandungnya atau tetap menjadi calon wakil presiden Anies. Sepertinya Muhaimin akan memilih alternatif yang kedua, yaitu tetap bersama Anies walau dengan resiko hancur bersama PKB-nya. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Terekam kamera amarah Prabowo saat diwawancara Najwa Shihab, caleg Gerindra korup kok maju lagi. Bela Julhas yang bagi-bagi duit, ngeri banget kalau Mbak Nana kena lempar mic. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Faktanya Jesse. sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Mantan koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Ada yang menarik melihat para bakal calon presiden dalam acara Mata Najwa on Stage yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam acara tersebut, Bacawa Pres Prabowo Subianto terlihat panik karena Prabowo diskakmat Najwa soal pemberian uang Rp50.000 oleh Zulhas kepada para warga. Dengan nada yang sedikit emosi, Prabowo pun membela Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kebetulan sekarang ada di koalisi mendukungnya. Prabowo juga sempat protes ke Najwa Shihab karena diberikan waktu hanya 10 menit untuk memaparkan gagasannya. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulhas merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia.
Menhan itu mengklaim sangat mengenal Zulhas karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Prabowo juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulhas, karena Zulhas tidak maju sebagai capres, caleg, cagup, cabub, ataupun lurah. Jadi menurut Prabowo, apa yang dilakukan oleh Zulhas tidak menyalahi aturan. Zulkifli Hasan memang tidak nyapres, dia tidak nyalek atau maju sebagai wakil rakyat. Tapi yang Prabowo lupa, Zulhas adalah ketua umum partai yang ikut pemilu dan menjadi bagian partai koalisi dengan Prabowo. Apakah itu artinya tidak apa-apa menerima uang dari PAN, tapi jangan coblos PAN? Ini sih seperti kena tampar. Bahkan Prabowo juga sempat joget-joget ketika mau menjawab pertanyaan Najwa. Ini menandakan jika Prabowo mudah sekali dikenali kalau sedang panik. Dia akan joget-joget untuk menghilangkan kepanikannya. Bahkan Prabowo juga sempat joget kecil lagi saat Najwa bertanya soal adanya 2 calon legislatif asal Gerindra yang merupakan mantan narapidana korupsi tapi kok maju lagi. Penonton pun sempat riuh saat Najwa bertanya hal itu. Prabowo lalu meminta penonton untuk menunggu jawabannya. Seperti sedang emosi, Prabowo lalu mengatakan bahwa 2 kader itu telah dicoret dari daftar caleg Gerindra. Najwa pun membantahnya dan memastikan jawaban Prabowo itu benar. Menurut Najwa, pernyataan soal kader dicoret itu merupakan informasi baru yang belum ia terima. Melihat hal seperti itu, pemilih muda atau milenial akan melihat ini sebagai kekurangan Prabowo, yang artinya akan berpikir ulang untuk memilihnya. Karena sedikit banyak mereka akan bisa melihat sifat dan tabiat siapa itu Prabowo yang sebenarnya, tanpa kosmetik pencitraan dari dirinya. Terlebih, ada kesan Prabowo beberapa waktu lalu menyetujui adanya politik uang. Prabowo menyarankan masyarakat menerima saja uang serangan fajar atau politik uang pada masa pemilu, sebab uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Meski demikian, ia menyarankan jika pihak yang memberikan uang itu tidak sesuai pilihan hati masing-masing, maka mereka tidak perlu memilih calon terkait. Nah, hal ini tentu sangat berseberangan dengan bantahan Prabowo soal pemberian uang dari Zulhas. Karena jika yang diberikan oleh Zulhas adalah sedekah, seharusnya politik uang bisa juga dianggap sedekah. Dan tidak masalah jika tidak mencoblos partai tersebut. Sungguh sangat mengerikan ya jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan ia memang berpenampilan seperti orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang, uang, dan uang. Mungkin rakyat akan senang mendapatkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Tapi justru ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo akan membantu mereka sampai kapan? Sudah sejak zaman Orba, sejak mertuanya jadi penguasa, perilaku sogok menyogok itu berlangsung menjadi bagian kelompok mereka. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, wajar jika Prabowo sangat panik saat ditanya soal korupsi dan politik uang oleh Nana. Jadi, bagaimana menurut Anda?